Assalamualaikum, halo sobat masak semuanya. Kali ini kita bikin puding yang enak lagi yuk. Kita bikin puding stroberi susu yang cocok banget untuk ide takjil buka puasa bersama ataupun ide jualan selama bulan Ramadan. Satu resep bisa jadi banyak, yaitu 35 cup ukuran 65 ml. Mau tahu apa saja bahannya dan bagaimana cara buatnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Pertama, siapkan panci, masukkan 10 sendok makan gula pasir. Masukkan 1 saset Nutrijel Plain tanpa warna tanpa rasa kemasan besar ukuran 15 gram. Aduk terlebih dahulu semua bahannya supaya nanti saat diberi cairan tidak ada bahan yang menggumpal. Tambahkan 1200 ml air, tuangkan perlahan-lahan hingga selesai. Tambahkan 4 saset susu kental manis warna putih. Aduk kembali semua bahannya supaya tercampur merata dan pastikan tidak ada bahan-bahan yang menempel ataupun mengendap di dasar panci. Selanjutnya, puding susu siap untuk kita masak. Masak puding susu menggunakan api ukuran sedang dan selama proses memasak sebaiknya untuk terus diaduk-aduk supaya puding susunya tidak pecah. Masak puding susunya sampai benar-benar matang dan mendidih. Selanjutnya kita bisa matikan api kompor dan terus lanjut untuk diaduk-aduk sampai uap panasnya berkurang. Selanjutnya, siapkan cup. Di sini aku menggunakan cup ukuran 65 ml sebanyak 35 cup. Susun satu persatu cupnya sampai selesai. Untuk ukuran cupnya ini bisa diganti ya teman-teman, sesuaikan aja dengan harga jual yang teman-teman inginkan. Selanjutnya, tuang puding susu ke dalam cup, kurang lebih sampai setengah cup ya teman-teman. Tuangkan satu persatu hingga selesai. Sebelum menuangkan puding susu, pastikan untuk suhu puding susunya ini sudah tidak terlalu panas ya teman-teman, supaya cupnya ini tidak meleot. Kemudian kita tunggu sampai pudingnya setengah set. Lanjut kita bikin puding yang kedua. Siapkan panci, masukkan 5 sendok makan gula pasir, masukkan 1 saset Nutrijel Plain tanpa warna tanpa rasa kemasan besar ukuran 15 gram. Aduk terlebih dahulu semua bahannya supaya nanti saat diberi cairan tidak ada yang menggumpal. Tambahkan 800 ml air dan tuangkan perlahan-lahan hingga selesai. Tambahkan 1 saset susu kental manis warna putih. Aduk-aduk kembali semua bahannya supaya tercampur merata dan pastikan tidak ada bahan yang menempel ataupun mengendap di dasar panci. Selanjutnya, puding susu siap untuk kita masak. Masak puding susu menggunakan api ukuran sedang dan selama proses memasak untuk terus diaduk-aduk supaya puding susunya tidak pecah. Masak puding susunya sampai benar-benar matang dan mendidih. Selanjutnya kita bisa matikan api kompornya dan lanjut untuk terus diaduk-aduk sampai uap panasnya berkurang. Tambahkan 2 saset pop es rasa stroberi. Aduk kembali supaya semua bahannya tercampur merata dan pastikan serbuk pop esnya larut sempurna dan tidak menggumpal di dalamnya. Biar tampilan warnanya lebih cantik, aku tambahkan 3 tetes pewarna makanan merah cabai. Untuk penambahan pewarnanya ini silahkan sesuaikan dengan selera aja ya teman-teman. Boleh ditambahkan ataupun di skip. Selanjutnya kita aduk-aduk sampai semuanya larut dan tercampur merata. Setelah puding susunya sudah setengah set, selanjutnya tuangkan puding stroberi di atasnya sampai batas cupnya teman-teman. Tuangkan satu persatu hingga selesai. Nah ini dia hasilnya setelah pudingnya benar-benar set dan mengeras. Satu resep bisa jadi 35 cup ukuran 65 ml. Dengan hasil yang banyak, resep ini cocok banget untuk sajian takjil buka bersama ataupun ide jualan selama bulan Ramadan. Dengan tampilan puding stroberi susu yang cantik dan menarik seperti ini, insya Allah puding ini bisa disukai mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dan buat teman-teman yang ingin menjadikan puding stroberi susu ini sebagai ide jualan, teman-teman bisa tambahkan stiker di atas tutup cupnya seperti ini biar tampilannya lebih cantik dan menarik lagi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videoku kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, halo sobat masak semuanya. Di video kali ini aku mau berbagi resep puding melon susu yang bikinnya super gampang, rasanya enak, tampilannya cantik dan menarik. Satu resep bisa jadi 35 cup ukuran 65 ml. Mau tahu apa saja bahannya dan bagaimana cara buatnya? Yuk simak videonya sampai selesai.
Pertama, siapkan panci, masukkan 10 sendok makan gula pasir, tambahkan 1 saset Nutrijel Plain kemasan besar ukuran 15 gram. Aduk semua bahannya terlebih dahulu supaya nanti saat diberi cairan tidak menggumpal. Tambahkan 1200 ml air. Tambahkan 4 saset susu kental manis warna putih. Aduk kembali semua bahannya sampai tercampur merata dan pastikan tidak ada bahan yang mengendap ataupun menempel di dasar panci. Selanjutnya, puding susu siap untuk kita masak. Masak puding susu menggunakan api ukuran sedang saja dan selama proses memasak sebaiknya untuk terus diaduk-aduk supaya puding susunya tidak pecah. Masak puding susunya sampai benar-benar matang dan mendidih. Selanjutnya kita bisa matikan api kompornya dan lanjut terus untuk diaduk-aduk supaya uap panasnya berkurang. Selanjutnya siapkan cup. Di sini aku menggunakan cup ukuran 65 ml sebanyak 35 buah, susun satu persatu hingga selesai. Untuk ukuran cupnya boleh diganti, sesuaikan aja dengan harga jual yang teman-teman inginkan ya. Lanjut tuangkan puding susu ke dalam cup sampai setengah cup saja ya teman-teman. Lakukan satu persatu hingga selesai. Biarkan sampai puding susunya setengah set. Lanjut kita bikin puding yang kedua. Siapkan panci, masukkan 5 sendok makan gula pasir. Masukkan 1 saset Nutrijel Plain kemasan besar ukuran 15 gram. Aduk terlebih dahulu semua bahannya supaya nanti saat diberi cairan tidak menggumpal. Tambahkan 800 ml air. Tambahkan 1 saset susu kental manis warna putih. Aduk kembali semua bahannya sampai tercampur merata dan pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap ataupun menempel di dasar panci. Selanjutnya, puding susu siap untuk kita masak. Masak puding susu menggunakan api ukuran sedang dan selama proses memasak sebaiknya untuk terus diaduk-aduk supaya puding susunya tidak pecah. Masak puding susunya sampai benar-benar matang dan mendidih. Selanjutnya kita bisa matikan api kompornya dan lanjut untuk terus diaduk-aduk sampai uap panasnya berkurang. Tambahkan 2 saset pop es rasa melon. Aduk kembali semua bahannya sampai tercampur merata dan pastikan untuk bubuk melonnya sampai benar-benar larut dan menyatu dengan puding susunya. Biar tampilan warna hijaunya lebih cantik, aku tambahkan 3-4 tetes pewarna makanan hijau tua. Selanjutnya kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata dan hasilnya warna hijaunya lebih terlihat cantik dan menarik. Warna hijaunya berubah menjadi hijau cerah. Untuk pewarna ini boleh sesuaikan ya teman-teman, boleh pakai ataupun boleh skip, sesuaikan aja dengan selera teman-teman. Lanjut tuangkan puding melonnya di atas puding susu sampai batas cupnya ya teman-teman. Tuangkan satu persatu hingga selesai. Sebelum menuangkan puding melonnya, pastikan untuk suhu puding melonnya ini sudah tidak terlalu panas ya teman-teman. Karena kalau terlalu panas nanti cupnya bisa meleot. Biarkan sampai puding melon susunya benar-benar set dan mengeras. Nah ini dia hasilnya setelah puding melon susunya sudah benar-benar set dan mengeras. Satu resep bisa jadi banyak, yaitu 35 cup ukuran 65 ml. Dengan tampilan yang cantik dan menarik, insya Allah resep kali ini bisa disukai mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Karena hasilnya jadi banyak, resep ini juga cocok untuk sajian takjil ataupun ide jualan selama bulan puasa. Dengan rasa yang enak, insya Allah resep puding melon susunya bisa dijadikan ide jualan yang laris manis ataupun dijadikan ide takjil yang bikin rebutan. Buat teman-teman yang ingin menjadikannya sebagai ide jualan, teman-teman bisa tambahkan stiker di atas tutup cupnya seperti ini biar tampilannya lebih cantik dan menarik. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videoku kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.